So I'd like to announce that into Kalimalang, there we go, Kalimalang, Indonesia, out of the Jakarta, Indonesia church, Derry and Hani Ge'e. Let's give them a big hand. Selamat pagi semua, puji nama Tuhan. Saya Pastor Derry, mulai pada bulan Mei ini, tepatnya tanggal 3 Mei, saya akan memulai pelayanan di daerah Kalimalang, Bekasi, Indonesia. Walaupun dengan suasana saat ini tidak begitu mendukung untuk berada di dalam gedung, tapi puji nama Tuhan, kita bisa menggunakan media ini untuk terus memberitakan firman Tuhan. Dan kalau saudara mau bergabung bersama dengan kami, silakan untuk tetap berada di dalam channel ini, channel YouTube ini, The Potter House Kalimalang. Dan kita akan tetap bersuka cita untuk melihat perkara-perkara yang akan Tuhan lakukan untuk mengubahkan setiap pribadi untuk datang merespon kepada Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian bagi Dia, Kesya Badan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Kita mau bersama-sama dengan pujian kita. Saya mengajak saudara, bagi saudara berada di rumah, mari kita bertepuk bersama-sama. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, Kesya Badan, haleluya. Siapkan hati kita menyembah Tuhan lewat pujian kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Arahkan hati saudara fokus bagi Dia. Katakan bagi Dia, ku mau cinta Yesus. Katakan dengan sepenuh hati, ku tetap cinta Yesus. Oh
Amin, haleluya. Kita masuk di dalam doa lewat pujian kita. Setiap pribadi saat kita menyerahkan diri di hadapannya, kita percaya bahwa Tuhan memakai saya dan saudara. Kita bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kita di dalam jamahan anugerah Tuhan, dan terus Tuhan menolong memberkati setiap pribadi kita, dan khususnya para hamba-hamba Tuhan di dalam persekutuan kita, khususnya berada di dalam Indonesia ini. Amin. Kita mau bawa di dalam doa untuk Pastor Alvin yang melayani di daerah Cengkareng. Amin. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan berkarya. Puji nama Tuhan, biarlah kemuliaan nama Tuhan dinyatakan di daerah sana. Demikian juga untuk Pastor Jaka yang ada di daerah Pluit yang melayani di sana. Kita bawa di dalam doa, biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan terus dinyatakan pada saat-saat ini, dan khususnya juga untuk pastor saya dan pastor kita semua yang mungkin bersama yang dari Harapan Indah, Pastor Jack Triono, kita juga bawa di dalam doa untuk keluarganya. Biar Tuhan terus memakai pelayanan mereka dan seluruh jemaat yang ada di Harapan Indah. Biar Tuhan memberkati, menyertai mereka. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan kalau saudara yang menyaksikan pada pagi hari ini, saudara memiliki kebutuhan, silakan amin, berserulah kepada Tuhan. Angkat permohonan itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Mari kita satu di dalam doa, kita akan membuka ibadah kita di dalam jamahan dan anugerah Tuhan. Satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau menempatkan kami di negara kami Indonesia ini ya Bapa. Ada pemimpin-pemimpin kami di dalam pemerintahan ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, Engkau ya Tuhan memberikan hikmat dan penyertaan. Engkau berkati kesehatan dan keluarga, dan khususnya di dalam mengambil kebijakan ya Bapa. Biarlah semua Tuhan bersumber daripada-Mu ya Bapa. Dan kami percaya juga ya Bapa, khususnya untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan Yesus di dalam persekutuan kami di Indonesia ini ya Bapa. Ada gereja The Door di daerah Cengkareng bersama Pastor Alvin dan keluarga dan seluruh jemaat. Biar Tuhan jamahan anugerah-Mu berkarya, memberkati mereka, memakai pelayanan mereka. Demikian juga ya Bapa, kami memanggil nama-Mu dengan kerendahan hati Pastor Jaka dan seluruh jemaat The Door yang ada di daerah Pluit. Tuhan, Engkau mau pakai di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, gereja rintisan ini ya Bapa berbuah ya Bapa, dan menjadi ya Bapa saksi akan kebenaran akan firman-Mu di daerah Pluit ya Bapa. Dan khususnya kami mau berdoa ya Bapa untuk hamba-Mu Pastor Jack Triono dan keluarga. Engkau telah menempatkan mereka di Harapan Indah dan seluruh jemaat. Tuhan, Kau berkati mereka ya Bapa, Engkau memakai pelayanan mereka. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hingga ya Bapa, Engkau ya Bapa memberikan suatu buah yang baru kembali, sehingga kami bisa beribadah di Kalimalang ini ya Bapa. Dan kami percaya ini semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami memohon di dalam Engkau, Kau memberkati, menyertai ya Bapa. Dan khususnya ya Bapa, setiap kami yang menyaksikan pada saat ini tuh acara ibadah ini ya Tuhan Yesus, dengan segala keterbatasan kami, Engkau melihat saat mereka mengangkat tangan, saat mereka berseru di dalam Engkau Tuhan, jamah ya Bapa. Apapun pergumulan mereka, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman pada pagi hari ini. Senang untuk bisa bergabung bersama di dalam ibadah, gabung bersama dengan kami setiap hari Minggu jam 10.30. Amin. Setiap hari Minggu pagi jam 10.30 waktu Indonesia Barat, dan hari Rabu ada ibadah tengah minggu jam 7.45. Amin. Kita terus amin berada di dalam channel ini, The Potter House Kalimalang. Mari saya mendorong saudara, ada hal-hal yang akan Tuhan perkarakan di dalam kehidupan saudara. Mari kita memuliakan nama Tuhan bersama di dalam ibadah. Kita akan memberikan persembahan kita, amin. Persembahan ini adalah suatu hal-hal yang penting bagi kita sebagai rasa ucapan syukur kita
Kita mau berterima kasih kepada Tuhan apa yang telah Tuhan lakukan. Amin. Saya mau katakan kepada saudara, bukan maksud tujuan gereja itu dibentuk atau melakukan suatu rintisan atau berkembang selalu dikaitkan dengan hal-hal keuangan. Seringkali banyak orang, amin, salah menafsirkan mengenai hal-hal pemberian. Mereka sering berbicara, uang saya nantinya buat pendeta itu atau buat organisasi gereja itu, amin. Saya mau katakan kepada saudara melalui kesaksian saya, ketika saya memahami, mengerti isi daripada Alkitab tersebut mengenai hal-hal memberi, di dalam setia, di dalam persepuluhan, di dalam setiap pemberian, janji iman dan segala sesuatu, apa yang kita lakukan adalah sesuatu untuk menginvestasikan keuangan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Saya telah melihat bagaimana orang-orang dijangkau, yaitu melalui pemberitaan firman Tuhan. Ada kegiatan konferensi, ada untuk bayar gedung, bayar biaya operasional. Tetapi saya mau katakan, disitulah kita bisa melihat kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Tidak dengan bersandar di dalam pemikiran, tetapi kita mau melihat iman percaya kita dari maksud kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk memberi. Dalam gereja rintisan, amin, ada banyak sekali biaya yang akan dikeluarkan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan kita saat kita memberi bagi Tuhan. Saya percaya bahwa saudara mempersiapkan memberi yang terbaik. Mungkin pada saat ini saya tidak membawa kartu persembahan, karena kita tidak bersama-sama di dalam satu gedung. Tetapi kita bisa menggunakan seperti media ini, dan kita bisa mentransfer atau menghubungi dan memberikan laporan mengenai persembahan tersebut, sehingga bisa dicatat dan kita selalu bawa di dalam doa. Biarlah persembahan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, di dalam pemberian kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami mau memberi. Berkati persembahan kami. Kami yakin percaya bahwa keuangan kami untuk memuliakan nama-Mu, dan sumber-sumber keuangan kami, ya Bapa, kami percaya Engkau membuka jalan, Engkau memberkati pekerjaan kami, usaha kami, dan segala sesuatu, ya Bapa, kesehatan kami. Dan terlebih, ya Bapa, kami ada iman yang bertumbuh senantiasa di dalam pengenalan akan Engkau, dan kami melihat berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Saatnya kita akan masuk di dalam khotbah. Ini khotbah pertama saya untuk membawa nama gereja The Potterhouse Kalimalang. Ibadah yang pertama, dan saya yakin percaya mungkin saudara dulunya pernah bersama-sama dengan saya di daerah Kalimalang. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa saya sudah kembali ke Kalimalang, merintis kembali dari awal. Dan kita akan melihat apa yang akan Tuhan lakukan di dalam pelayanan, khususnya di dalam gereja kita. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 1, ayatnya ke-14 sampai dengan 16. Saya ambil judul berada di dalam ketaatan. 1 Petrus pasal ke-1 ayatnya ke-14 sampai dengan 16. Firman Tuhan berkata, "Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus.
yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, melalui pemberitaan firman-Mu, setiap pribadi kami menundukkan diri. Engkau berbicara bagi kami mengundang hadirat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi kehidupan kami di dalam kemuliaan-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam pengharapan kami ada. Terberkati yang mengandalkan Engkau, yang mendengarkan firman-Mu dan melakukan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, saya memiliki anak namanya Devano, sekarang berumur 1,5 tahun. Dan saya melihat di dalam perkembangannya, dia sangat-sangat aktif dengan keinginan untuk mau tahu, meraba sesuatu, mengambil barang. Dia melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi dia. Tetapi saya melihat, amin, hal-hal yang menyenangkan bagi dia belum tentu berguna bagi keselamatannya. Saya lihat dia kalau dia naik meja dan tanpa dia sadari kepalanya kepentok dan kadang suka jatuh. Dan saya lihat dia menangis. Dan saya lihat itu adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Bagaimana kalau dia jatuh, kepalanya kebentur. Dan itu tidak bagus bagi dia. Tetapi bagi dia ketika dia naik di meja, dia sangat senang. Seperti ada keberhasilan yang dia capai. Tetapi pada saat ini, amin, saya melihat bahwa ketika saya tahu itu adalah sesuatu yang berbahaya bagi dia. Di rumah kami sekarang lebih banyak untuk berbicara kepada Devano. Hai Devano, stop atau no, supaya dia tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Saya lihat di situ, amin, pada pagi hari ini, amin, bahwa dari kecil anak saya itu, amin, sudah harus diajarkan mengenai sesuatu ketaatan. Ketaatan ini adalah berguna bagi dia untuk keselamatannya. Saudara pernah melihat, amin, bagaimana kalau dari kecil ketaatan tidak diajarkan, bagaimana nanti kalau dia besar? Sama seperti pada saat ini, amin, kita lihat banyak orang bertanya-tanya, kapan wabah ini bisa berakhir? Walaupun pemerintah sudah memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tapi kalau kita lihat, amin, orang begitu banyak mondar-mandir, amin, dengan tujuan-tujuan yang sangat-sangat mungkin tidak begitu penting, amin. Atau sudah tidak terbiasa lagi untuk berada di dalam rumah. Padahal ini adalah suatu demi kebaikan. Untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Banyak orang, amin, tidak merasa nyaman di rumah. Dan mereka tidak tahu bahwa di luar sana, amin, sangat berbahaya dan bisa membawa hal-hal yang berbahaya itu kepada orang lain. Karena tidak ada suatu ketaatan tadi. Sehingga, amin, yang menjadi rugi adalah kita-kita semua. Masa PSBB sehingga diperpanjang terus karena korban atau wabah ini tidak berhenti. Kita melihat hal-hal ini, amin. Apa yang terjadi? Karena ketidaktaatan. Dari hal ini saya menyimpulkan, ketika hal ketaatan tidak terbentuk dari kecil, akan menjadi sulit untuk taat saat menjadi dewasa. Yang pertama kita lihat pada pagi hari ini. Kenapa tidak taat? Saya yakin percaya karena ketidaktahuan.
Dalam bahasa Jepang ada kata heta. Kalau di bahasa daerah saya, bahasa Nias, kata heta itu seperti diartikan adalah singkirkan atau menyingkir. Tapi dalam bahasa Jepang, kata heta itu adalah artinya bodoh. Bodoh bukan dalam arti seperti kasar yang suka seringkali diucapkan orang-orang. Tetapi bodoh yang artinya heta ini dalam bahasa Jepang adalah orang yang tidak tahu sebelumnya, tapi mau belajar sehingga dia tahu, disebut dengan kata kalimat heta. Jadi kita yang sebelumnya tidak tahu apa arti ketaatan, sehingga pada saat kita menjadi tahu bahwa ketaatan itu sangat-sangat perlu, itu juga kita bisa melihat bahwa adanya suatu perubahan. Hal ini benar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang telah ditebus. Roma pasal yang 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi kita bisa merasakan karena ketaatan kita, kita bebas dari hamba dosa. Dan kita bisa melihat saat kita membaca dalam Alkitab kita, bagaimana kita ditebus supaya kita memperoleh keselamatan. Jadi ini yang kita lihat pada saat ini, amin, mengajarkan kita tentang ketaatan. Iya benar, mungkin sebelumnya kita tidak tahu bahwa ada aturan-aturan, ada suatu batasan-batasan. Seperti di dalam kehidupan kita sebelumnya, mungkin kita senang berada di dalam dosa. Tetapi ketika firman Tuhan berbicara kepada kita, dan kita tahu sekarang bahwa kita dibebaskan karena penebusan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita masuk di dalam poin yang kedua pada pagi hari ini. Sumber dari ketaatan kita. Kita sebagai orang percaya bahwa kita memiliki sumber ketaatan yang Tuhan telah memberikan contoh bagi kita. Kita lihat, amin, Yesus memberi teladan bagi kita bagaimana kita taat dalam perkara-perkara keselamatan. Filipi pasal 2 ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Hal ini juga benar, amin, di dalam gereja. Ada otoritas rohani yang harus kita taat. Kisah Para Rasul 20 ayat ke-28, firman Tuhan berkata, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi milik, untuk menjadi pemilik, untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Banyak, amin, saya lihat murid-murid gagal dalam merespon panggilan Tuhan karena ketidaktaatan. Saya sendiri memiliki pastor, dan pastor saya memiliki pastor, dan seterusnya. Jadi ada nilai yang ditanamkan dalam pola pemuridan, yaitu ketaatan dalam nilai-nilai Alkitabiah. Kita banyak diajarkan mengenai hal-hal ketaatan. Tetapi ketaatan ini, amin, berbicara tentang kedepannya. Berbicara tentang bagaimana kita akan melihat kedepannya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk melihat perkara yang ke depan. Poin yang terakhir pada pagi hari ini saya mau katakan, dalam ketaatan ada iman. Karena nilai ketaatan adalah bagian atau bukti dari iman. Kita hidup dalam ketaatan karena wujud iman kita. Ada nilai yang mahal untuk nilai ketaatan itu. Saya menjadi pastor dan misionaris yang lain atau pastor-pastor yang lain membayar harga dari ketaatan.
Karena ketaatan dalam iman berorientasi kepada kehendak Bapa. Kita bisa, amin, mengambil catatan kita. Apa aja tentang otoritas di dalam ketaatan, di dalam hal-hal nilai-nilai rohani. Dan juga bisa melihat apa saja kehendak Bapa di dalam nilai-nilai kepribadian kita yang Tuhan kehendaki. Kalau saudara merasakan ada panggilan Tuhan dalam hidup saudara untuk menggembalakan jemaat Allah, atau kita sering berbicarakan tentang visi dan misi, saya mau katakan hal tersebut kita mulai dari ketaatan. Kita tidak bisa melihat, amin, perkara-perkara yang besar kalau kita tidak taat setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang baik. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini kita bisa melihat pada pagi hari ini adalah sumber ketaatan kita akan menghasilkan sesuatu nilai yang sangat berguna di dalam kehidupan kita. Ketaatan kita untuk kita bisa melihat ke depan apa yang akan Tuhan lakukan. Kita mulai dari ketaatan dan kita akan melihat di dalam iman ke depan apa yang akan Tuhan lakukan. Demikian juga pada saat ini, amin, saya mengambil langkah untuk merintis kembali gereja di Kalimalang ini. Saya percaya bahwa saya memiliki suatu ketaatan, karena ini adalah suatu pekerjaan Tuhan, bukan di dalam pemikiran saya atau seperti mau menunjukkan suatu kemampuan. Karena kita lihat, amin, bukan suatu kemampuan, tetapi hikmat daripada Tuhan yang penting bagi di dalam nilai-nilai rohani. Dan saya akan melihat, amin, apa yang akan Tuhan lakukan, karena saya beriman kepada Dia. Ketika saya mau melangkah, dan saya percaya penyertaan Tuhan ada. Sedang, amin, bersama dengan saudara, walaupun dengan ibadah yang singkat, tapi ini adalah suatu permulaan. Tapi puji nama Tuhan, kalau saudara merasa terberkati, silakan, amin, menghubungi, bergabung bersama dengan saya. Kita akan membangun bersama kita akan terbangun bersama di dalam perkara-perkara ilahi, di dalam persekutuan kita di daerah Kalimalang. Ingat, amin, mulai dari ketaatan, baru kita akan melihat bagaimana perkara Tuhan. Tuhan, amin, tidak menyuruh kita taat kalau Dia tidak memberikan contoh teladan sebelumnya. Ketaatan Tuhan, amin, sampai di dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Kita lihat tadi di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Mulailah untuk taat seperti saat-saat ini. Apa yang telah pemerintah serukan, mari kita mentaati. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai dosa, mari kita taat untuk tidak melakukan dosa. Saya percaya bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini, amin, sangat memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan menutup. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kami yakin percaya bahwa firman-Mu menguatkan iman percaya kami. Dengan segala keterbatasan kami ya Bapa, kami yang percaya bahwa kami memanggil nama-Mu, membesarkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama ya Bapa. Untuk setiap orang yang menyaksikan acara ini ya Tuhan, biarlah Engkau berkarya Bapa, Engkau memberkati ya Bapa, Engkau menyempurnakan di dalam kehidupan dan pemikiran mereka, sehingga ada iman yang terbangun di dalam pengenalan akan Engkau. Sebelum kita mengakhiri, saya mengundang saudara, ada undangan bagi saudara. Mungkin saudara, amin, melihat bahwa
di dalam kehidupan saudara ada nilai-nilai di mana tidak ada ketaatan. Saudara lebih senang, amin, berbicara atau senang melakukan hal-hal dosa. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan tidak berkenan di dalam hal-hal perkara dosa. Kehendak Bapa adalah menyelamatkan, sehingga dia mengorbankan anaknya sendiri untuk datang ke dunia, untuk menebus setiap orang yang terhilang di dalam rencananya. Kalau saudara pada pagi hari ini saudara merasa jenuh dengan apa yang saudara alami, dengan kesenangan saudara untuk hidup di dalam dosa, namun pada saat saudara mendengar dan melihat, menonton acara ini, saudara ingin mau dilepaskan dari keterikatan dari dosa. Saya mau katakan kepada saudara, hal yang sederhana. Saudara berbicara kepada Tuhan, ya saya mau Tuhan. Mungkin saudara malu untuk mengangkat tangan, atau saudara malu untuk berbicara. Tapi katakan dalam hati saudara. Yang penting adalah suatu niat, mau untuk mau berubah, mau untuk mau bertobat, itu yang Tuhan kehendaki. Dimanapun saudara berada pada saat ini, kalau itu saudara, katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, saya mau merespon, saya mau meninggalkan hidup saya dari keterikatan di dalam dosa. Saya mau katakan kepada saudara, kalau itu saudara, silakan ikuti doa saya. Katakan kepada Tuhan saat ini, Tuhan Yesus, saya tahu Tuhan, saya orang berdosa. Saya hidup di dalam ketidaktaatan. Saya sedang bermain-main dengan dosa. Tapi pada saat ini saya mendengar firman. Saya mau meninggalkan dosa-dosa itu. Saya mau mengundang Engkau Tuhan hadir dalam hidup saya. Saya tahu Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus saya. Dan pada hari yang ketiga, Engkau bangkit di antara orang mati untuk menyediakan bagi orang yang percaya untuk berada di dalam kerajaan. Tuhan, tolong saya, orang berdosa ini. Ampuni saya. Oleh darah-Mu menyucikan saya. Terima kasih Tuhan, saya mau menerima keselamatan daripada-Mu. Saya mau melayani Engkau. Pakai hidupku. Masa depanku saya serahkan di dalam Engkau. Tuhan, tolong saya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami di dalam Engkau. Untuk kami tetap fokus di dalam perkara-perkara di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kemuliaan-Mu nyata di dalam setiap pribadi kami. Kami yakin percaya Engkau mempertemukan kami kembali di dalam pertemuan berikutnya. Dan biarlah belas kasih-Mu, anugerah-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi amin. Saya menyambut saudara, senang berada di dalam perkara-perkara ilahi, dan mari amin tetap setia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu untuk tetap setia di dalam Dia, perkara-perkara ilahi. Saudara bisa, amin. Mungkin saudara stay at home, saudara bisa membaca Alkitab saudara, saudara bisa berdoa. Atau kalau saudara ingin ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, amin, silakan amin untuk menghubungi saya, dan saya sangat senang membantu saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.